Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Farudin dengan NIM 12080216992 dari kelas Agroteknologi 5F. Di sini saya akan menjelaskan tentang kultur jaringan dan apa saja jenis-jenis kultur jaringan untuk memenuhi tugas mata kuliah kultur jaringan. Yang pertama, kultur jaringan adalah suatu metode untuk memisahkan bagian dari tanaman seperti sel, jaringan, atau organ yang termasuk dari daun, akar, batang, tunas, dan lain sebagainya. Jenis-jenis kultur yang pertama ada kultur meristem, yang kedua ada kultur embrio, yang ketiga ada kultur protoplas, yang keempat ada kultur mikropora, yang kelima ada kultur kalus, yang keenam ada kultur biji, yang ketujuh ada kultur pucuk, yang kedelapan ada kultur anter. Yang pertama, kultur meristem. Kultur meristem merupakan bagian tanaman yang selnya bersifat meristematik dan membelah. Dalam teknik kultur jaringan, meristem ujung tunas biasanya digunakan sebagai bahan eksplan. Untuk jaringan ini biasanya diterapkan pada tanaman seperti pisang, kentang, dan lain-lain. Yang kedua ada kultur embrio. Kultur embrio adalah mengkultur embrio zigotik diperoleh dari hasil fertilasi antar sel telur dengan organ inti sel sperma yang terjadi saat fertilasi ganti tanaman angiosperma. Kemudian yang ketiga ada kultur protoplas. Kultur protoplas adalah sel yang bisa dipisahkan dari dinding selnya secara enzimatik maupun mekanik. Protoplasma terjadi karena akibat adanya tidak kecocokan pada persilangan buatan konvensional di lapangan sehingga gagal membentuk embrio baru. Selanjutnya ada kultur mikrospora. Kultur mikrospora adalah sel kelamin jantan pada tanaman angiosperma dan bisa didapatkan di bunga tanaman yang masih kuncup dengan secara alami. Kemudian nomor 5 ada kultur kalus. Kultur kalus adalah kumpulan sel yang belum terdiferensiasi. Kalus terbentuk dari bekas luka organ tanaman. Secara in vitro, kalus akan terbentuk pada irisan atau luka dari organ yang dikulturkan. Yang keenam ada kultur biji. Teknik kultur biji dilakukan untuk tanaman yang bijinya tidak bisa dikecambahkan secara in vitro. Metode ini juga bisa dilakukan untuk tanaman yang presentasi perkecambahannya sangat rendah. Biasanya dilakukan pada tanaman yang bijinya berukuran kecil. Selanjutnya nomor 7 ada kultur pucuk. Tujuan dari kultur pucuk adalah untuk perbanyak secara vegetatif pada tanaman. Bagian tanaman yang digunakan sebagai eksplan yaitu ujung tunas, lateral atau terminal dengan ukuran kira-kira 20 mm. Yang terakhir adalah nomor 8 ada kultur anter. Kultur anter sering juga disebut kultur hiploid. Jika serbuk sari yang digunakan sebagai sumber eksplan, maka disebut kultur serbuk sari, lebih tepatnya disebut hiploid. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.